Vegetasi dan air. Halo, saya Hanina Fitrika akan menjelaskan pengertian dari vegetasi dan air. Vegetasi dan air merupakan dua komponen penting dalam ekosistem yang saling terkait. Menurut Marsono, pada tahun 1977, vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan. Biasanya terdiri atas beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Dalam mekanisme kehidupan bersama tersebut, terdapat interaksi yang erat, baik di antara individu penyusun vegetasi itu sendiri maupun dengan organisme lainnya, sehingga merupakan suatu sistem yang tumbuh dan hidup secara dinamis. Air adalah senyawa hidroksida yang paling bersifat mengikat, melarutkan, dan lain-lain, sehingga tidak ada kehidupan di bumi ini tanpa adanya air. Air adalah sumber daya yang dinamis dalam siklus hidrologi, mengalami perpindahan dan perubahan fase secara terus-menerus melalui proses penguapan, presipitasi, aliran permukaan, dan aliran bawah tanah. Baik, di sini saya Azhar Hafidho akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor pembentuk vegetasi, yaitu faktor-faktor geografis yang membentuk vegetasi di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya iklim. Iklim di Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.500 mm hingga 7.000 mm dengan kelembapan udara rata-rata sekitar 80%. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 26 Celcius hingga 28 Celcius. Kondisi iklim seperti ini sangat mendukung pertumbuhan hutan hujan tropis yang lebat dan kaya akan keanekaragaman hayati. Berdasarkan penelitian Kartawinata et al. 2008 dalam jurnal Biologi Indonesia, hutan hujan tropis ini meliputi sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua yaitu adanya topografi. Topografi Indonesia yang beragam mulai dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi menciptakan kondisi yang berbeda-beda bagi vegetasi. Penelitian Arizani et al. 2007 di kawasan Gunung Salak, Jawa Barat menunjukkan bahwa di dataran rendah dan lembab sungai, vegetasi didominasi oleh hutan hujan tropis dataran rendah dengan jenis-jenis seperti meranti, kayu besi, dan rotan. Sementara di daerah pegunungan, vegetasi berubah sesuai dengan ketinggian. Pada ketinggian 1000 sampai 2000 meter terdapat hutan pegunungan dengan jenis-jenis seperti pinus dan akasia. Di atas 2000 meter, vegetasi didominasi oleh semak belukar subalpin dan padang rumput alpin. Yang ketiga yaitu ada jenis tanah. Indonesia memiliki beragam jenis tanah yang mempengaruhi kesuburan dan jenis vegetasi yang dapat tumbuh. Studi yang dilakukan oleh Suhartati et al. 2010 di hutan tropis basah Gunung Palung, Kalimantan Barat menemukan bahwa tanah vulkanis di Pulau Jawa dan Sumatera sangat subur dan mendukung pertumbuhan hutan hujan tropis yang lebat. Di Kalimantan dan Sumatera terdapat tanah gambut yang kaya akan bahan organik dan cocok untuk pertumbuhan vegetasi gambut seperti hutan rawa gambut. Di daerah kepulauan seperti Kepulauan Seribu, tanah kapur mendominasi dan mendukung pertumbuhan vegetasi pantai seperti bakau dan padang laut. Yang keempat yaitu ada sumber air. Ketersediaan sumber air yang melimpah di Indonesia, baik air permukaan maupun air tanah, menjadi faktor penting bagi pertumbuhan vegetasi. Penelitian Cahyadi et al. 2011 di kawasan Kars Gunung Sewu, Yogyakarta menunjukkan bahwa sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Barito di Kalimantan Selatan, dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, serta danau-danau alam seperti Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau
Sentani di Papua, menjadi sumber air bagi vegetasi di sekitarnya. Selain itu, air tanah juga menjadi sumber air bagi vegetasi, terutama di daerah-daerah yang kurang mendapat pasokan air. Yang kelima yaitu ada ketinggian. Variasi ketinggian di Indonesia dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi menciptakan lingkungan yang berbeda-beda bagi vegetasi. Penelitian Arizani dan Setiadi 2012 di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango menunjukkan bahwa pada ketinggian 0 sampai 1000 meter, vegetasi di Indonesia oleh hutan hujan tropis dataran rendah. Pada ketinggian 1000 sampai 2000 meter terdapat hutan pegunungan dengan jenis-jenis seperti pinus dan akasia. Di atas 2000 meter, vegetasi berubah menjadi semak belukar, subalpin, dan padang rumput alpin. Perbedaan ketinggian juga mempengaruhi suhu dan kelembapan dan curah hujan yang pada gilirannya mempengaruhi jenis vegetasi yang dapat tumbuh. Yang keenam yaitu adanya aktivitas manusia seperti pertanian, permukiman, dan penebangan hutan telah mengubah vegetasi alami di banyak wilayah Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Iskandar et al. Tahun 2013 di Pulau Jawa menunjukkan bahwa lahan hutan telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan permukiman, sehingga mengurangi luasan hutan alam. Namun pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melindungi kawasan hutan dengan menetapkan taman nasional dan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera, Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat, dan Taman Nasional di Komodo di Nusantara Tenggara Timur. Baik, saya Mestiwan Raputri akan melanjutkan yaitu secara umum komponen tumbuhan-tumbuhan penyusun suatu vegetasi. Keanekaragaman bentuk vegetasi dan air. Vegetasi adalah kumpulan tumbuhan-tumbuhan yang terdapat pada suatu daerah tertentu. Vegetasi di suatu tempat akan berbeda dengan vegetasi di tempat lain karena berbeda pula faktor lingkungannya. Secara umum, komponen tumbuhan-tumbuhan penyusun suatu vegetasi terdiri dari yang pertama yaitu belukar. Belukar merupakan tumbuhan yang memiliki kayu yang cukup besar dan memiliki tangkai yang terbagi menjadi banyak subtangkai. Yang kedua yaitu epifit atau tumbuhan parasit. Epifit merupakan tumbuhan yang hidup di permukaan tumbuhan lain, hidup sebagai parasit atau hemiparasit. Yang ketiga yaitu paku-pakuan. Paku-pakuan merupakan tumbuhan tanpa bunga atau tangkai, biasanya memiliki rizoma seperti akar dan berkayu, di mana pada rizoma tersebut keluar tangkai daun. Yang keempat yaitu palma. Palma merupakan tumbuhan yang tangkainya menyerupai kayu, lurus dan biasanya tinggi, tidak bercabang sampai daun pertama. Daun lebih panjang dari 1 meter dan biasanya terbagi dalam banyak anak daun. Yang kelima yaitu tumbuhan rambatan, yaitu tumbuhan yang tidak berdiri sendiri namun merambat atau memanjat untuk penyokongnya seperti kayu atau belukar. Yang keenam yaitu terna atau herba, yang merupakan tumbuhan yang merambat di tanah namun tidak menyerupai rumput. Daunnya tidak panjang dan lurus, biasanya memiliki bunga yang menyolok, tingginya tidak lebih dari 2 meter dan memiliki tangkai lembut yang kadang-kadang keras. Yang ketujuh yaitu pohon, merupakan tumbuhan yang memiliki kayu besar, tinggi, dan memiliki satu batang atau tangkai utama dengan ukuran diameter lebih dari 20 cm. Tipe-tipe vegetasi tumbuhan. Yang pertama yaitu vegetasi herba. Herba adalah tumbuhan yang batangnya tidak lunak karena tidak membentuk kayu. Tumbuhan semacam ini dapat merupakan tumbuhan semusim, tumbuhan dwi musim, ataupun tumbuhan tahunan. Tumbuhan herba umumnya adalah semua tumbuhan berpembuluh. Biasanya sebutan ini hanya dikenakan bagi tumbuhan kecil dan tidak dikenakan pada tumbuhan non-kayu yang merambat. Daerah tropika banyak dijumpai herba yang tahunan, sementara di daerah beriklim sedang, herba biasanya sangat bersifat musiman, bagian aerial, luruh, dan mati pada musim yang kurang sesuai, dan tumbuh kembali pada musim yang kedua yaitu vegetasi semak.
Semak yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki banyak ranting dan bercabang pendek. Tinggi yang lebih rendah dari pohon, kurang dari 1 meter. Berkayu tapi dibedakan dengan pohon karena cabangnya banyak dan tinggi, yang lebih rendah. Memiliki kayu yang sedikit, batang yang lembut dan hijau. Tumbuh cepat dan menghasilkan bunga dan biji dalam seingkat periode waktu tertentu. Cabang ranting dan daunnya tumbuh bergerombol. Yang ketiga yaitu vegetasi pohon. Pohon yaitu tumbuhan yang memiliki batang berkayu yang terbagi dalam dua kelompok yang berakar tunggang dan berakar serabut, yang tingginya lebih dari 6 meter. Karakteristiknya berkayu, batang utama yang tumbuh tegak, memopang tajuk pohon, memiliki batang sejati yang berkayu, batangnya keras, dan tumbuhannya lengkap. Saya Nabila ini akan menjelaskan sumber vegetasi di Indonesia. 1. Hutan hujan tropis merupakan sumber vegetasi terluas di Indonesia dengan jenis keanekaragaman hayati yang beragam, contohnya terletak di Taman Kutai di Provinsi Kalimantan. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim atau hutan hujan monsun dapat ditemukan di wilayah dengan pola curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Contohnya adalah hutan musim di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. 3. Hutan mangrove. Hutan mangrove tumbuh di wilayah pesisir dan memiliki adaptasi khusus terhadap kondisi lingkungan yang bersalinitas tinggi. Contoh hutan mangrove di Indonesia adalah Taman Nasional Sambilang, terdapat di Sumatera Selatan. Yang keempat, ada hutan sabana. Sabana merupakan vegetasi campuran antara padang rumput dan pepohonan yang tersebar. Sabana dapat ditemukan di wilayah dengan musim kering yang panjang, seperti di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, ada padang rumput. Padang rumput terdiri dari vegetasi rumput dan semak belukar yang tumbuh di daerah dengan curah hujan rendah atau pada tanah yang kurang subur. Contohnya adalah padang rumput di Taman Nasional Laiwangi, Wanggemati di Nusa Tenggara Timur. Yang keenam, ada hutan gambut. Hutan gambut memegang peranan penting dalam penyimpanan karbon dan keanekaragaman hayati yang ditemukan di Taman Nasional Berbak atau Jambi, Taman Nasional Sebanggau di Kalimantan Tengah. Sumber daya air di Indonesia. Air adalah senyawa kimia yang terdiri dari molekul-molekul dengan rumus kimia H2O. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat vital bagi makhluk hidup di bumi. Air memiliki sifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Pada kondisi murni, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air yang sangat beragam, baik air permukaan maupun air tanah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, terdiri dari pulau-pulau dengan wilayah yang sangat luas serta berada di daerah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Terdapat ciri air. 1. Air permukaan dari sungai. Sungai Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan Barat dengan panjang sekitar 1.143 km. Selanjutnya ada air permukaan danau. Danau tercatat sekitar 842 danau alami dan danau buatan di Indonesia. Danau terbesar adalah Danau Toba di Sumatera Utara dengan luas 1.145 km persegi. Selanjutnya ada rawa. Indonesia memiliki sekitar 39,4 juta hektar lahan rawa yang tersebar di berbagai pulau, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang terakhir adalah laut. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan laut yang luas. Laut merupakan sumber air yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti perikanan, pelayaran, dan pariwisata. Yang kedua ada air hujan. Air hujan merupakan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti air minum, irigasi, dan industri. Yang ketiga ada air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat di dalam tanah. Air tanah merupakan sumber air yang penting bagi keperluan, terutama di daerah yang tidak memiliki akses air permukaan yang memadai.
Yang ketiga ada air laut desalinasi. Air laut desalinasi adalah air laut yang telah diubah menjadi air tawar melalui proses desalinasi. Air laut desalinasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti air minum, irigasi, dan industri. Saya Nursalah Fitriani melanjutkan materi yaitu tentang pengaruh vegetasi terhadap air. Peran vegetasi hutan yang penting adalah sebagai penyedia jasa lingkungan melalui perannya dalam mengendalikan siklus hidrologi dan perannya dalam mengendalikan longsor lahan. Kelestarian sumber daya air tergantung dari kondisi hutan pada kawasan tersebut. Pada saat hutan ditebang, hasil air pada awalnya akan meningkat karena berkurangnya evapotranspirasi, namun lama-kelamaan hasil air tersebut akan berkurang karena jumlah air yang tersimpan di dalam tanah juga berkurang. Hal ini disebabkan karena air hujan yang jatuh pada area hutan yang telah terbuka, sebagian besar langsung menjadi aliran permukaan. Hutan selain dapat berfungsi sebagai produksi, juga dapat menjadi pengatur tata air dan pelindung terhadap degradasi tanah oleh hujan. Karena itu, hutan dapat mendorong peresapan air ke dalam tanah. Vegetasi secara umum dapat mencegah erosi, namun setiap jenis tanaman dan banyaknya tajuk terhadap erosi berbeda-beda. Pada tanaman yang rimbun, kemungkinan erosi lebih kecil dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh jarang. Kemudian, vegetasi mempengaruhi aliran permukaan, erosi, dan humidifikasi dengan cara seperti intersepai, air hujan mengurangi kecepatan aliran air, serta meningkatkan efektivitas mikroorganisme. Vegetasi juga meningkatkan agregasi tanah, pengaruh transpirasi, dan kemampuan menyerap air. Saya Umratul Hasanah melanjutkan materi sebelumnya. Bagaimana pengolahan vegetasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas air? Terkait dengan aspek hidrologis, vegetasi merupakan faktor yang berperan di dalamnya. Pengolahan vegetasi, khususnya hutan, dapat mempengaruhi waktu dan penyebaran aliran air. Beberapa pengolahan daerah aliran sungai atau DAS beranggapan bahwa hutan dapat dipandang sebagai pengatur aliran air. Artinya, bahwa setiap hutan dapat menyimpan air selama musim hujan dan melepaskannya pada musim kemarau. Sebagai contoh, di Kabupaten Malang mengalami banyak penurunan, baik secara kuantitas ataupun kualitas, karena banyak terjadinya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, terutama di daerah perbukitan dan daerah tangkapan air. Dalam upaya konservasi mata air, salah satu metode yang digunakan adalah metode vegetasi melalui rehabilitas terprogram pada daerah respan air. Guna mendukung keseimbangan hidrologis di kawasan mata air, pemilihan tanaman yang sesuai dengan faktor lingkungan dan edafik kawasan mata air diperlukan untuk mendukung aspek hidrologis pada daerah resapan air, agar dapat terciptanya ekosistem yang stabil. Salah satu faktor lingkungan yang berperan terhadap lingkungan tumbuhan tanaman adalah ketinggian tempat. Oleh karena itu, informasi tentang jenis tanaman di daerah mata air di daratan tinggi dan rendah sangat diperlukan sebagai salah satu langkah upaya rehabilitas kawasan mata air yang efektif dan efisien. Saya Anggra Karmelita akan melanjutkan materi sebelumnya. Tahu nggak sih kalau vegetasi bisa jadi penyelamat dari banjir, kekeringan, dan kerusakan lahan? Yang pertama ada mitigasi banjir. Menanam vegetasi riparian atau tanaman di sepanjang sungai seperti rumput, semak, dan pohon. Ini dapat memperlambat aliran sungai dan menyerap kelebihan air saat banjir. Yang kedua ada mitigasi kekeringan. Melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah tangkapan air catchment area untuk meningkatkan penyerapan air hujan dan mengisi kembali air tanah. Melestarikan hutan lindung dan hutan konservasi yang berperan dalam menjaga ketersediaan air tanah. Yang ketiga ada pengolahan air. Menerapkan sistem agroforestry dan perkebunan dengan vegetasi penutup tanah untuk meningkatkan penyerapan air hujan dan mengurangi erosi tanah. Kemudian ada mempertahankan dan melestarikan hutan alam dan hutan bakau mangrove di daerah pesisir untuk mencegah intrusi air laut ke sumber air tawar.
Mari membahas tentang strategi pengolahan sumber daya air. Sumber daya air di Indonesia perlu dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan memastikan ketersediaannya untuk generasi mendatang. Dengan pengolahan air di Indonesia, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai keperluan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Yang pertama ada promosi konservasi air di semua tingkat. Kedua, memperkuat pengelolaan daerah aliran sungai. Yang ketiga, investasi dalam infrastruktur air. Yang keempat, mengontrol eksploitasi air tanah. Yang kelima, edukasi masyarakat tentang pengelolaan air. Yang keenam, membangun kemitraan publik swasta. Yang ketujuh, menerapkan teknologi dalam manajemen air. Kedelapan, adaptasi terhadap perubahan iklim. Kesembilan, kerjasama regional dalam pengelolaan air lintas batas. Yang kesepuluh, membangun mekanisme penyelesaian konflik terkait sumber daya air.